memiliki begitu banyak kendala di musim ini. Tampil menyerang sejak babak pertama dimulai, skuad Sriwijaya FC mampu mencetak gol di menit ke-9 lewat sundulan Rahel Radiansyah. Namun sayang gol ini dianulir wasit karena Rahel terperangkap offside. Namun linesman mengangkat bendera. Bola yang disodorkan oleh Dedi Hartono maka tepat sekali Rahel Radiansyah. Sriwijaya FC juga sempat mendapat peluang mencetak gol lewat titik putih, namun gagal dimaksimalkan dengan baik oleh Dedi Hartono. Penyelamatan dari Yanuardi. Yanuardi sudah meninggalkan garis tadi sebelum kontak. Sriwijaya FC terpaksa harus tertinggal lebih dulu setelah pemain KS Tiganaga Gulam Fatkur mencetak gol lewat titik putih pada menit ke-34. Satu upaya dari Gulam. Keunggulan 1-0 KS Tiganaga ini pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Tidak ingin menelan hasil buruk, skuad Sriwijaya FC tampil lebih menyerang di babak kedua. Hasilnya anak asuh Neil Maizar ini mampu menyamakan kedudukan lewat sundulan kepala Nur Iskandar pada menit ke-66. Mencetak gol balasan oleh Yanuardi, merubah skor menjadi 1-1 di Kaharudin Nasution. Umpan terukur dilepaskan pemain pengganti Rio Hardiawan, berujung gol balasan yang dicetak Nur Hidayat 1-1. Tidak terkawal sama sekali. Skuad Sriwijaya FC akhirnya mampu mengunci kemenangan dengan skor 2-1 atas KS Tiganaga setelah Dedi Hartono mencetak gol indahnya pada menit ke-73. Tambahan 3 poin ini sekaligus menasbihkan Sriwijaya FC sebagai juara grup A dengan raihan 20 poin dari 9 kali pertandingan. Yang gagal diselamatkan oleh Yanuardi Purba yang hanya bisa tertegun. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Fluid panjang sudah ditiupkan oleh wasit Rihendra Purba, tanda berakhirnya pertandingan kali ini. Atensi Anda.